Halo Re, penasaran gak awal mula anime itu gimana? Berhubung ada yang request ya, udah aku bahas aja. Oh ya Re, gini ya, jangan dibayangin anime zaman dulu itu kayak sekarang, yang pastinya namanya awal mula sesuatu pasti belum perfect. Malahan dulu anime bentuknya simple banget. Terus untuk mencapai kualitas anime kayak sekarang butuh proses dan sejarah yang panjang banget. Aku pengen tahu kalian suka anime apa? Kalau aku sih suka anime banyak deh pokoknya. Oke, nggak pakai lama, gini ceritanya. Sebelum bahasnya kejauhan, aku menyebut anime sesuai pronounce-nya Jepang aja ya. Jadi tak baca anime, bukan anime. Terus anime sendiri kalau ditulis pakai aksara katakana, bentuknya kayak gini. Dan bunyinya kurang lebih kayak gini. Anime, anime, anime. Pada dasarnya anime ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, animation. Nah, berhubung orang Jepang kalau ngomong bahasa Inggris agak lucu gitu ya, jadinya dibacanya kayak gini. Animation, animation. Nggak apa-apa lah ya minta bantuan Google Translate. Jadi bacanya animation. Nah, sama orang Jepang diambil kata depannya aja. Seperti yang aku bilang tadi anime nggak seruat sekarang. Dulu itu simple banget. Anime pertama kali dibuat pada tahun 1907, sekitar 1 abad yang lalu lah. Durasinya cuma 3 detik doang. Dalam anime pertama ini menampilkan bocil cowok yang sedang megang dan ngangkat topi sebagai tanda hormat gitu. Nah, judulnya adalah Katsudo Shashin. Katsudo Shashin ini kalau diterjemahkan plek ketiplek artinya tuh gambar bergerak. Dan fakta menariknya, strip anime pendek ini baru ketemu 2005. Jadi hampir 1 abad dokumen dari anime ini hilang. Lanjut, 10 tahun kemudian sekitar tahun 1917 muncullah sebuah karya animasi dengan durasi 5 menit yang dibikin sama Oten Shimokawa. Judul animenya adalah Imokawa Mokuzo Gekambang no Maki. Anime ini masih bisu, jadi nggak ada suaranya, cuman berisi gambar bergerak doang. Kalau kalian mau tahu fullnya, ketik aja judulnya di YouTube, pasti ada deh. Kata Pak Oten, meski durasinya cuma 5 menit doang. Salah ya. Tapi bikin anime ini effort banget. Karena gimana ya, proses bikinnya aja memakan waktu sampai 6 bulanan loh. Kalau menurutku sih, ini ya pertama gara-gara keterbatasan teknologi dan juga keterbatasan tenaga. Terus karena karyanya itu tadi, Oten bersama Junichi Koichi dan Seitaro Kitayama menjadi generasi animator Jepang pertama dan akhirnya dapat julukan sebagai Bapak Anime. 10 tahun sudah berlalu nih Amerika Serikat telah berhasil membuat film animasi bermusik latar. Jadi animasinya udah ada suaranya gitu. Sekitar tahun 1927 Jepang juga bikin anime yang ada suaranya. Terus siapa yang bikin anime itu? Namanya Nobuo Ofuji. Dia dianggap sebagai orang Jepang pertama yang memakai suara musik dalam film anime. Karyanya ini judulnya Kujira. Terus 3 tahun kemudian Ofuji nyetak sejarah lagi. Animenya yang berjudul Kuronyago menjadi film anime perdana yang menggunakan suara musik dan ada dialognya. Jadi kalau karyanya yang awal tadi tuh baru ada backsoundnya aja, sekarang udah ada dialognya nih, udah ada seiyunya juga. Aku dulu cita-citanya pengen jadi seiyu loh. Nah, ini yang menarik kan sekitar tahun 1939 sampai 1945 terjadi Perang Dunia Kedua kan. Pas banget tahun 1943 Mitsuya Seo bikin film animasi propaganda hasil adaptasi cerita legenda terkenal Jepang, Momotaro. Judul anime itu adalah Momotaro no Umiwashi. Kerennya, karya ini jadi film anime pertama dengan durasi lebih dari 30 menit. Terus sequelnya yang berjudul Momotaro Umi no Shinpei tayang tahun 1945. Tercatat sebagai film anime perdana yang dapat disebut sebagai feature length animated film karena berdurasi panjang, yaitu sekitar 72 menit. Lama juga ya, sejam lebih loh.
Setelah perang berakhir, perusahaan Toei Animation berdiri pada tahun 1948. Hayo, siapa yang suka nonton animasinya Toei? Butuh waktu 10 tahun sampai akhirnya mereka mampu membuat film anime yang penuh warna dengan merilis Hakujeren pada tahun 1958. Lalu pada tahun 1961, sosok yang sudah terkenal sebagai mangaka Osamu Tezuka terjun ke industri anime dengan merintis Mushi Production. Nah, Tezuka inilah yang mengubah industri anime. Dia secara keren membuat anime berdasarkan manga yang dia bikin. Judul karyanya ini adalah Astro Boy. Kalian nonton gak? Aku dulu waktu masih kecil nonton tuh. Anime ini tayang di televisi pada tahun 1963. Karena serial ini akhirnya jadi pembuka pintu gerbang ketenaran untuk anime. Dan faktanya Astro Boy ini jadi animasi Jepang pertama yang suaranya diterjemahkan ke bahasa Inggris untuk ditayangkan di Amerika Serikat. Nah, kurang lebih gitu Kalau kamu mau request lagi, tulis aja di kolom komentar. Seperti biasanya, kalau aku ada yang salah dari cara aku nyebutnya atau apalah itu, tulis aja, nggak usah sungkan-sungkan ya. Tulis aja di kolom komentar. Seperti biasanya, terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.